Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Lu berisik banget sih bang, bawel banget mulut lu. Wih, marketnya lagi merah merona nih, Bitcoin ke 38.000. Waduh, ini udah beberapa hari ini Bitcoin biris ya. Udah 4 harian kalau nggak salah. Nih kita lihat kalau kita nah bener kan? 4 hari ini jalannya kayaknya mau biris ya. Mudah-mudahan aja kuat lah, mudah-mudahan besok kembali ke hijau. Kalau kita lihat si Dog sama si Shiba ini kayaknya nggak ada dia nggak masuk dalam peringkat tertinggi di market Binance ya. Waduh, mungkin gara-gara short terus turun terus belum naik-naik ya. Oke, sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua, saya akan memberikan giveaway sebesar 4.000 tron. Nah, ini sudah saya siapkan 4.000 tronnya ini di sini. Saya memiliki 22.000 tron, nanti saya bagi 22.000 ya benar ya. Saya bahkan bagikan 4.000 tron kepada kalian semua. Bagaimana caranya? Gampang banget, kalian coba subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya, kemudian gabung di grup Arjana Crypto. Nah, di sini nanti saya akan sampaikan kepada kalian semua bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut. Oke, sebelum saya membahas tentang si Shiba, poin favorit saya akan memberitahu tentang kabar terbaik dari cryptocurrency. Oke. Nah, ini adalah Bank of America menguraikan 4 manfaat potensial dari strategi Bitcoin El Salvador. Nah, ini karena waktu bulan Juni kemarin itu, bulan Juni bulan apa ya? Waktu negara El Salvador itu menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi di negara mereka. Kemudian ini adalah beritanya, nih kita baca ya. Nah, Bank of America, salah satu bank terbesar di Amerika, salah satu lembaga keuangan terbesar di negara ini berdasarkan total aset, percaya bahwa El Salvador dapat memperoleh banyak keuntungan dengan terjun terbarunya ke Bitcoin. Nah, kata dia ya, menggunakan Bitcoin, nih kita langsung baca intinya, untuk pengiriman uang berpotensi mengurangi biaya transaksi dibandingkan dengan saluran pengiriman uang tradisional, kata dia ya. Kemudian idenya adalah bahwa Bitcoin dapat digunakan sebagai perantara untuk transfer lintas batas sehingga dolar dikonversi ke Bitcoin oleh pengirim dan kemudian dikonversi kembali ke dolar di dalam negeri oleh penerima. Benar sih ya. Kalau kita logika aja ya, kalau misalkan kita transfer kan, kalau misalkan transfer antar negara menggunakan koin, itu kan nggak ada potongan, cuman tergantung jaringannya. Misalkan jaringan BP20, apa TRC20 atau IRC20, itu aja transaksinya kan, nggak ada pakai yang sebagai macamnya kan. Benar kalau kata Bank of America ini, dia memudahkan segala dari transaksi uang tradisional, kata dia ya. Nah, ini datang dari negara Paman Sam. Anggota Parlemen Amerika Serikat memperkenalkan undang-undang untuk mengatur aset kripto dan melindungi investor. Wey, keren banget ini. Artinya apa? Semakin kesini kan, walaupun kemarin tuh banyak yang pro dan kontra, artinya semakin menuju tahun yang akan datang, itu Bitcoin itu semakin cerah. Dan sekarang di Amerika, anggota parlemennya aja sudah memberikan semacam undang-undang tentang aset kripto. Nah, kita baca beritanya. Seorang anggota Kongres Amerika Serikat telah memperkenalkan Digital Asset Market Structure dan Investor Protection. Undang-undang tersebut akan memberikan Komisi Sekuritas dan Bursa SEC, Otoritas atas Sekuritas Aset Digital, dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi CFT, Otoritas atas Aset Digital. Oke. Kalau kita langsung baca intinya, aset digital dan teknologi blockchain sangat menjanjikan dan jelas bahwa aset seperti Bitcoin dan Ether akan tetap ada. Sayangnya, struktur pasar aset digital dan kerangka peraturan saat ini ambigu dan berbahaya bagi investor dan konsumen. Ya, benar sekali. Karena begini ya, semakin kesini artinya semakin peraturan itu semakin dibuat untuk menjaga uang konsumen, terutama kita buat uang investor ya. Artinya apa? Bitcoin ini semakin secara tidak langsung itu semakin dilegalkan dan diakui oleh beberapa negara, dan sudah mulai dari beberapa negara itu sudah melakukan pengetatan tentang aset kripto. Itu adalah tujuan bagus bagi buat sebuah negara tersebut, karena dia buat melindungi masyarakatnya agar tidak tertipu dengan exchange-exchange yang bodong dan sebagainya. Ada juga di beberapa negara yang sudah mengenakan pajak dari cryptocurrency. Nah, ini nih secara bagus banget ini ya dari presidennya langsung nih, Joe Biden, untuk meningkatkan penegakan pajak kripto untuk membantu mendanai 1 triliun rencana infrastruktur Amerika Serikat nih. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan anggota parlemen telah menyetujui perincian paket infrastruktur bipartisan sekitar 1 triliun dolar. Wih, berapa duitnya nggak tahu lah saya. Dengan langkah-langkah untuk meningkatkan penegakan pajak di sekitar aset kripto. Nah, di Amerika Serikat sebentar lagi bakal ada pemajakan buat kripto. Dan anggota parlemen serta presidennya pun sudah menyetujuinya. Oke, kita tunggu ya.
Ini dibiayai melalui kombinasi pengalihan dana bantuan darurat yang tidak terpakai. Biaya pengguna perusahaan yang ditargetkan memperkuat penegakan pajak ketika menyangkut mata uang kripto dan langkah-langkah bipartisan lainnya. Di samping pendapatan yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sebagai hasil investasi. Ini nanti dari pajak kripto ini bisa menyumbangkan uang besarnya nanti ya. Kalian lihat aja perbandingan dari tahun ke tahun itu yang invest ke Bitcoin atau ke cryptocurrency itu semakin meningkat. Sekarang yang ketar-ketir ini, ketar-ketir. Bahasa apa ya? Ketakutan lah itu ya. Ketakutan ini adalah orang-orang bank. Orang-orang bank ini karena banyak orang yang nabung bukannya ke bank, malah sekarang ke Bitcoin atau ke cryptocurrency. Nah, itu yang membuat mereka khawatir. Makanya IMF itu kalau nggak salah, mereka tuh sangat nggak setuju banget tentang adanya cryptocurrency ini. Tapi beberapa negara nggak bisa dipungkiri lah ya. Ini nggak bisa dibohongin. Ini nggak bisa ditelan oleh ketinggalan zaman ya. Memang dunia makin berkembang ya. Ini adalah aset buat masa depan. Oke, ini adalah favorit gue nih. Nih, apakah Anda seorang pedagang di Venezuela? Kamu menerima Shiba dalam bisnis Anda. Kami akan memberi Anda dukungan yang diperlukan sehingga Anda dapat melakukan, dan semua saran kami bergabunglah dengan Shiba Army. Nah, jadi di negara Venezuela itu kan kemarin sempat terjadinya ekonominya menurun lah ya. Tapi beberapa toko-toko perusahaan itu sudah menggunakan si Shiba ini sebagai alat transaksi pembayarannya. Oke, nanti kita perkembangan lebih lanjut nanti kita sampaikan di video selanjutnya. Apakah ini adalah salah satu yang membuat Shiba ini semakin cerah atau semakin redup? Ya, semakin cerah lah. Ini di hari ulang tahun ini adalah hari spesial dia. Kalau kita lihat di TradingView, ini kita menggunakan Fibonacci retracement di sini. Shiba ini dia masih di area spekulasi buy ya di sini ya. Artinya ini adalah waktu yang tepat sebenarnya buat melakukan entry. Tapi orang-orang itu takut kalau udah di area di bawah ini, dia khawatirnya malah makin turun. Nah, orang tuh beli ketika memang dia sudah ada di area confirm di sini ya, yang di sini ya. Nah, di sini. Kalau dia sudah tembus di area resisten ini di 0,0796 ini, di sini mereka baru berbondong-bondong untuk membeli Shiba karena mereka khawatir ini adalah sebenarnya ini adalah yang tepat spekulasi buy-nya di sini sebenarnya. Tapi mereka ragu, mereka khawatir takut di sini. Nah, ketika sudah di area confirm di sini di area 0,0796 ini, mereka baru berbondong-bondong untuk melakukan pembelian Shiba. Memang begitu ya orangnya. Apalagi saya itu suka kena FOMO gitu loh. Ketika memang sudah marketnya naik baru cepet-cepet beli, giliran merah kita takut malah kita diemin coba. Sedangkan kita nunggu yang tepat untuk ketika market itu koreksi dalam. Giliran koreksi dalam kita nggak beli malah takut. Giliran sudah tinggi malah beli coba. Nah itu memang buyar. Jadi banyak banget aset saya yang ngangkut itu gara-gara FOMO itulah, ya Allah bener-bener. Oke, saya mau lihat aset saya di ini si Hotbit ya, coba. Nah, mana dia? Ini MLN nih, kemarin nih sempet naik nih. Oke lah, alhamdulillah, nggak apa-apa lah ya. Shiba masih 0,09 sih ya, belum kuat. Saya modal $33 ini waktu itu bulan Maret ini. Ya alhamdulillah sini. Saya nyeselnya itu apa? Makanya saya sering bahas Shiba itu nyeselnya kenapa? Waktu yang lagi tinggi sampai 0,4 ketika listing di Binance itu sampai 100 berapa juta, itu 150 plus berapa gitu, sampai $9.800 duit saya di sini. Nggak saya TP, itu nyesel saya karena saya pikir wah ini bakal sampai $1 apa 0,8 lah, pikir saya kan lebih 2 kali lipat lagi dari itu. Taunya malah turun lagi sampai sekarang segini. Udah nggak apa-apa lah, kita biarkan aja ya. Dan kemarin ada yang heboh juga nih si Dogelon Mars. Dogelon Mars ini saya udah lama belinya ini. Ini sebenarnya kalau menurut saya belum naik-naik. Saya modal 18 ini saya dulu. Ini masih $9 nih si Dogelon Mars. Nih si Elonnya namanya. Dogelon Mars. Jadi kalau di market cap itu dia peringkatnya 400-an kalau nggak salah. Nah, wih bang, suara keren. Ini adalah berita terfavoritnya. Ini adalah Coinbase tadi sekarang mendukung CLF, Mas dan Shiba. Detailnya di sini. Oke, kita buka ya. Di sini adalah ini konfirmasi dari Coinbase yang selama ini rumor-rumor segala macam yang sempat kemarin mau di listing tapi tertunda karena ada bermacam masalah. Nah, dan sekarang ini kayaknya ini gambar terbaik yang coba saya mau cari, katanya ada Shiba di sini. Shiba. Nah, benar dia. Ternyata sudah ada Shiba di Coinbase ya. Oke, mantap banget, ini luar biasa, tapi harganya belum apa-apa. Oke, kita tunggu aja ya, mudah-mudahan. Kalau tadi kita lihat nih, coba kita lagi TradingView ya. Ini kalau kita lihat di TradingView ini sampai beberapa hari ke depan ini masih
masih area di sini-sini aja, 0,09, 0,08, mungkin paling kenceng 0,01 kan mungkin kan. Ya kalau dia sudah beberapa hari dia tembus di area di sini, kalau dia sudah breakout, nah mudah-mudahan aja dia bakal to the moon. Weh bang, apakah to the moon bener bang? Atau balik lagi bang ke sini? Nggak tahu ya, kita lihat aja nanti ya. Namanya market ya, biasa ngikutin si induknya. Tapi si Shiba ini, si Bitcoin naik, dia masih segitu-gitu aja ya. Oke, tapi ingat semuanya adalah yang saya bahas adalah semuanya disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri. Dan selalu gunakan uang itu yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish, dan bagaimanapun, kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.